Kalian ngerasa nggak sih selama pandemi di rumah aja itu bawaannya pengen rebahan terus? Kalau nggak ya main game dan nonton drakor. Kalau kayak gini terus, gimana mau produktif? Tapi kalian jangan khawatir, karena aku punya solusinya. Ternyata yang ngerasa kurang produktif dan nggak nyaman belajar di rumah itu nggak kita aja loh. Menurut survei dari UNICEF yang dilakukan tahun 2020, 66% pelajar juga mengaku nggak nyaman untuk belajar di rumah. Salah satu alasan utama mereka adalah karena kurangnya bimbingan dari guru. Nggak cuman pelajar aja, masyarakat awam juga merasa kehilangan produktivitasnya karena kurangnya interaksi sosial secara langsung selama pandemi ini. Hal ini juga bisa terjadi karena masyarakat lebih menghabiskan waktunya untuk bersantai, males-malesan, dan ngelakuin hal-hal yang gak bermanfaat. Selain itu, menurunnya produktivitas juga berpengaruh terhadap pekerja yang harus WFH atau work from home. Nah, supaya tetap produktif di rumah selama pandemi, ada 5 cara yang bisa kalian lakuin. Yang pertama, persiapkan diri layaknya pergi ke kantor, sekolah, atau kuliah. Kebiasaan seperti bangun pagi, mandi, dan pakai seragam itu justru baik untuk tetap dilakukan selama WFH. Selain membuat fisik dan pikiran kita tetap segar, juga meningkatkan mood kita untuk beraktivitas. Kedua, atur waktu dan situasi di dalam rumah selayaknya seperti di kantor, sekolah, atau di kampus. Contohnya, kalau biasanya masuk kerja jam 9 pagi, mulailah bekerja di rumah dari jam 9 pagi. Lalu jam 12 break makan siang, dan selesai bekerja di waktu pulang kerja seperti biasa. Untuk yang masih sekolah atau kuliah, kamu bisa istirahat di jam yang sama seperti saat kamu pergi ke sekolah atau ke kampus. Yang ketiga, hindari sudut yang berdekatan dengan kasur atau kuliah di atas kasur. Sebaiknya kamu punya ruang kerja atau ruang belajar sendiri yang jauh dari kasur. Ruang belajar bisa berupa area khusus di rumah yang lokasinya jauh dari tempat tidur. Kalau nggak ada area khusus, kamu bisa belajar di kamar. Tapi lebih baik kamu pakai meja belajar atau kursi belajar daripada langsung di atas kasur. Cobalah untuk ciptain lingkungan atau zona yang membantu kamu untuk tetap fokus. Area yang nyaman, tenang, dan bersih juga bisa mempengaruhi produktivitas. Keempat, tetap menjaga semangat bekerja dan belajar. Walaupun kita nggak tahu sampai kapan pandemi ini akan berlangsung, kita tetap harus optimis dan semangat. Cobalah untuk lakuin self-talk positif. Self-talk yang positif bisa mempengaruhi pikiran, perasaan, dan perilaku kita. Dengan pola pikir yang positif, kita bisa menjaga semangat untuk tetap fokus, ketimbang mikirin hal yang negatif aja. Mikirin hal negatif secara berlebihan malah bikin kita stres dan depresi. Dan akhirnya malah jadi nggak produktif deh. Yang terakhir adalah olahraga. Penelitian dari University of Otago menunjukkan hasil bahwa olahraga teratur bisa menjaga produktivitas meningkat dan membuat tubuh tetap bugar sepanjang hari. Sebuah penelitian juga mengatakan bahwa orang yang olahraga minimal 20 menit sehari punya tingkat produktivitas yang lebih baik. Mereka juga mampu memecahkan masalah dan punya strategi eksekusi yang lebih baik juga dibandingkan dengan orang yang gak berolahraga sama sekali. Banyak kok olahraga yang bisa kamu cobain di rumah. Kamu bisa coba yoga, zumba, skipping, dan masih banyak lagi. Buat kamu yang punya waktu luang yang lebih di sela-sela waktu kerja, kuliah, ataupun sekolah, kamu bisa melakukan hal-hal produktif lainnya. Contohnya adalah membaca buku, mengasah minat dan bakat, dan juga bisa ikut seminar online atau webinar. Selama pandemi ini, berbagai komunitas dan perusahaan berupaya untuk menghadirkan webinar dengan berbagai topik, mulai dari finansial, pengembangan diri, kesehatan, dan lain-lain.
Dengan mengikuti webinar, kamu bisa memperluas wawasan pada bidang profesional, terhubung dengan banyak orang, dan berkesempatan untuk berdiskusi dengan narasumber yang kompeten di bidangnya. Nah, itu dia beberapa cara yang bisa kamu lakuin agar tetap bisa produktif selama pandemi ini. Kamu jangan lupa cobain juga ya caranya. Dan jangan lupa juga bagikan video ini ke teman-teman kamu agar makin produktif.